Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 27 orang ya, lumayan lah. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, baik ya. Oke. Iya. Jadi untuk hari ini kita mau masuk bab baru ya. Semoga kalian sudah mengerjakan soal ulangan harian untuk bab 2-nya. Jadi hari ini kita mau masuk di materi yang baru. Ya, Ibu share screen dulu. Oke. Kelihatan ya, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Iya. Jadi kita udah masuk bab yang ketiga. Ya, bab yang ketiga judulnya adalah substansi genetik. Nah, di sini ada dua kata, substansi dan genetik. Nah, menurut kalian deh, coba artikan dulu, substansi itu apa, genetik itu apa? Siapa nih? Harus Ibu tunjuk nggak nih ya? Itu keturunan, Bu. Genetik itu keturunan. Oke, substansi itu? Yang menjadi faktor. Gimana? Nggak kedengaran, Mas Nakim? Yang menjadi faktor. Yang menurunkan genetik itu. Oh, yang menjadi faktor ya. Ya, jadi kalau misalnya dilihat di sini, substansi itu adalah komponen. Kalau misalnya kita mau mengartikan elemen, bagian, sesuatu yang terlibat, itulah substansi. Nah, kalau genetik kan sebenarnya sesuatu yang nggak asing, karena di SMP juga harusnya kan sudah belajar di kelas 3. Nah, genetik itu ya apa ya, sesuatu yang nanti berhubungan dengan pewarisan sifat. Ya, sifat apa saja. Ya, dari mana ke mana, dari induk ke orang tua, dari induk ke anaknya. Nah, jadi yang kita pelajari di satu bab ini adalah nanti sampai bagaimana kalian mengetahui kok bisa ya di satu keluarga punya 4 anak, tapi anak yang terakhir itu sama sekali tidak mirip ayahnya, nggak mirip ibunya. Nah, sampai nanti kalian tahu bagaimana para ilmuwan itu ya menciptakan manusia-manusia super yang selama ini mungkin hanya kalian lihat di film-film animasi. Nah, bagaimana nanti suatu saat kalian bisa tahu bahwa gen Einstein itu bisa dicangkokkan ke manusia yang masih hidup. Ya, karena pengennya apa ya? Pengennya orangnya sepintar dia, misalnya. Nah, gitu. Jadi bab ini nanti akan menjadi sesuatu yang sangat menarik, ya. Ya tentunya bagi kalian yang suka mempelajari biologi dan punya niat untuk melanjutkan ke sana. Atau minimal bagi kalian yang nggak suka, kalian tahu nantinya, kalian tahu ketika golongan darah kita nggak sama, ya sama kedua orang tua kita, belum tentu kita itu adalah bukan anak kandung mereka. Gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang lebih real ya. Kalau di bab 2 kemarin kan belajar bagaimana proses kita tuh bisa nulis, hidup, makan, beraktivitas. Nah, di bab 3 ini kita mulai masuk ke level yang lebih kecil lagi gitu. Kita udah main-main dengan sesuatu yang bernama gen. Gitu ya kira-kira. Nah, maka untuk hari ini tujuan belajar kita adalah kalian tahu nanti ya apa saja sebenarnya substansi genetik itu, dan kalian bisa mengkonsep ya, menemukan konsep substansi itu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, atau mau kalian balik juga nggak ada masalah, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Jadi apa saja sebenarnya substansi genetik yang ada di dalam tubuh kita gitu. Oke. Nah, sepintas nih coba perhatikan dulu deh foto ini. Nah, gitu. Coba perhatikan foto ini. Nah, kalau Ibu tanya nih, mana orang tuanya, mana anaknya, mana cucunya? Silahkan berkomentar. Orang tuanya yang pakai kemeja coklat, Bu, sama jaket. Iya, suaranya bisa diperbesar, Nak? Nggak kedengeran? Untuk orang tuanya yang pakai kemeja coklat sama jaket biru, Bu. Oke.
Terus anaknya yang pakai baju biru sama kardigan pink. Oke. Anak dari anaknya, cucunya itu berarti yang pakai kemeja bunga-bunga sama yang di belakang, Bu, yang berkulit hitam. Cucunya. Oke, terus? Terus yang enggak, ini yang kecil ini mungkin cucunya juga, Bu. Yang kecil siapanya? Cucunya juga, Bu. Oh, cucunya juga. Berarti cucunya ada 4 ya? Iya, Bu. Oke, ada pendapat yang lain? Terima kasih, Pudin. Ada pendapat yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang ini ada, menurut saya, Bu, ini ada 3 keluarga nih, Bu. Ya, silakan. Ini yang si kakek yang berambut putih sama yang baju coklat. Itu satu keluarga. Itu ada 2 keluarga, Bu. 2 keluarga maksud saya. Baru itu yang baju biru sama baju pink. Itu anaknya yang 4 ini, Bu. Yang disebutkan Pudin tadi sebagai cucu. Oh gitu. Oh berarti ini bukan kakek neneknya ya, tapi 2 keluarga yang berbeda gitu maksudnya ya, Dok? Iya, Bu. Mungkin tetangganya, Bu. Mereka foto bareng gitu. Oke. Oke, thank you, Rido. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Said. Yang pertama tuh yang kakek sama nenek itu yang pakai jaket biru sama yang krim itu, Bu. Nah, terus anak dari mereka itu yang perempuan pakai warna pink ini sama anaknya yang pakai baju Hawaii yang kribo. Tuh, terus yang kacamatanya yang laki-laki pakai kacamata ini yang dekat perempuan warna pink ini itu suaminya. Terus anaknya itu yang 2 ini yang sama neneknya ini. Nah, kalau yang cewek yang paling belakang itu yang kulitnya hitam mungkin pacarnya dari yang anak laki-lakinya ini, Bu. Oh iya, berarti bukan bagian keluarga ya, Said ya? Iya, Bu. Oke, thank you. Udah. Ya, kita sudah punya tiga orang yang menanggapi ya. Kalau kita lihat mungkin di sini kita nggak akan terlalu sulit untuk mengidentifikasi mana yang satu keluarga, mana yang enggak. Nah, tapi ketika muncul yang benar-benar ekstrim, beda banget ya dari orang-orang yang ada dalam foto ini. Nah, kita akan bertanya gitu, ini benar nggak sih satu keluarga? Ya benar nggak sih satu keluarga? Atau kayak Said bilang tadi, ini bukan keluarga, ini orang lain. Pacarnya si laki-laki yang rambutnya keriting ini. Gitu. Kenapa ya? Karena memang tidak menunjukkan ciri apapun yang mirip ya dengan si kakek nenek ini. Gitu. Ada yang berargumen, nah ini juga anaknya, ya, atau tadi ada yang bilang ini cucunya, ya. Nah kenapa bisa? Kenapa bisa beda sekali? Ibu ini ngambil foto random aja sebenarnya ya, nggak tahu juga ini satu keluarga atau enggak. Nah, tapi kan 2 kemungkinan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, bisa saja ini memang keturunannya, anaknya atau cucunya, bisa saja. Tapi kok nggak mirip? Nah, disinilah kalian nanti akan belajar bahwa tidak semua kode gen dari orang tua kita itu nurun ke anaknya. Ada yang nggak nurun nak sama sekali. Ya sehingga kalau nggak nurun sama sekali nggak mirip dong. Contoh sederhana lagi ya, kalau kalian misalnya satu keluarga tuh punya beberapa orang saudara kandung. Nah, perhatikan aja, nggak ada tuh yang fotokopian banget ayah, fotokopian banget ibu tuh nggak ada. Mirip, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian menyimpulkan, oh anak yang pakai baju merah motif ini adalah cucunya atau anaknya dari si kakek nenek ini, ya sah-sah saja. Kenapa rambutnya keriting? Loh jangan salah, ya. Nah, mereka berdua juga jangan-jangan punya gen keriting, hanya saja tidak terekspresi. Nah, ini yang menarik di bab ini. Ya, ini yang menarik. Karena terkadang, nah, kita punya gen yang sampai kita mati tidak terekspresi. Why? Kenapa menurut kalian? Kita punya gen bagus nih ya. Kita punya gen pintar, kita punya gen jago ngelukis, kita punya gen jadi teknisi, kita punya gen yang bagus gitu. Tapi sampai kita menjelang kematian tuh nggak pernah nampak itu gen. Kenapa menurut kalian?
Karena lingkungannya gitu, Bu. Oke, good. Karena lingkungan gitu. Jadi nanti di ending bab ini kalian tahu bahwa ternyata sekalipun kita punya kode-kode gen yang bagus ya, kulit putih, rambut pirang, badan tinggi dan sebagainya. Nah, ketika lingkungan tidak mendukung maka gen itu bisa saja tidak terekspresi. Nah, maka ya mudah-mudahan setelah belajar ini nanti kalian bisa tahu ya, oh potensiku di sini, maka aku harus begini. Gitu. Itu nanti konklusinya kalau untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Nah, kita tinggalkan gambar ini karena sebenarnya gambar ini random saja Ibu ngambilnya. Ya, silakan berargumen. Sepintas coba perhatikan dua gambar ini. Ada yang aneh tidak? Down syndrome, Bu. Oke, itu Down syndrome langsung ketahuan ya. Ini anak biologi ini mau masuk ini ya, jurusan biologi gitu. Iya. Nah, kalau kalian lihat, ini sepintas lucu, menarik, gemesin, imut juga ya. Tapi ini bukan anak normal. Ya, ini anak yang kromosomnya lebih satu. Nah, mulai masuk bahasa aneh ya. Nah, kalian mulai kenal nih nanti yang namanya kromosom. Kalau manusia ya kita tuh punya 46 buah kromosom. Ini si adik-adik dua ini punya 47. Bisa dong kalian bayangkan kalau seandainya ada manusia punya kromosom 48, 49 atau 2 kali lipat dari yang kita punya. Jadi makhluk apa? Entahlah. Nah, jadi yang kalian lihat di film-film animasi itu ya Hulk, Spider-Man atau apapun namanya. Nah, itu adalah hasil imajinasi ketika substansi genetik itu diutak-atik, direkayasa, dimanipulasi, diubah-ubah, dilipat gandakan, dikurangi, ditambah, dan seterusnya. Nah, itu. Gitu. Nah, ini masih lebih satu. Ya, masih manusia wujudnya, masih tidak terlalu aneh, walaupun nanti kalian akan menemukan beberapa karakter di kedua anak ini yang tidak ada di manusia pada umumnya. Gitu ya. Nah, ini dia Down syndrome. Kalau kalian tuh baca buku, ngelihat oh ternyata kromosom manusia itu begini ya, berpasangan. Ya, kita punya 46 berarti kita punya 23 pasang. Nah, kenapa pasang? Nah, ini dua-dua begini, kenapa nggak 3-3 atau 4-4? Ini satu dari emak, satu dari ayah. Jadi akan selamanya begini, berpasangan. Maka kan kita nggak bisa bilang kita mirip ayah atau kita mirip ibu. Apanya yang mirip? Nah, karena di kromosom nomor 1, ini punya ayah satu, ini punya ibu. Ini punya ayah, punya ibu, dan seterusnya. Nah, si kawan ini, Down syndrome ini, dia kelebihan 1. Di nomor berapa? Di nomor 21. Maksud nomor 21 itu kromosom yang ke-21 gitu. Nah, maka kalau lebih 1 namanya trisomi gitu. Sepintas ini wajar, ini normal, tapi ternyata anak-anak Down syndrome itu nanti akan sebagian besarnya ternyata mandul. Ternyata IQ-nya di bawah orang normal, ya rata-rata orang normal pada umumnya. Nah, ternyata mereka orang awam sering menyebutnya anak-anak yang punya keterbelakangan mental. Nah, tapi jangan lupa mereka masih punya kromosom yang normal ya. Nah, masih nomor 1-nya masih normal, 2 dan seterusnya masih normal. Artinya adalah Down syndrome pun manusia, maka harusnya diperlakukan seperti manusia. Jadi mereka bisa diajari, mereka bisa dilatih, mereka bisa sukses juga. Nah, asal dunia mau menerima mereka, asal lingkungan mau memperlakukan mereka sebagai manusia. Kayak begitu. Nah, kemudian ini mungkin yang ini hobi nonton ya. Ada yang aneh di sini nggak? Jumlah jarinya, Bu. Apa yang aneh? Double. Jumlah jarinya, Bu. Iya, double ya, di jempolnya double. Nah, kalau suka nonton film India tuh, ini salah satu aktor yang dia punya kelainan. Ya, kelainannya adalah orang biasa nyebutnya polidaktil ya. Jadi dia jempolnya double. Nah, atau kelingkingnya double. Ya, apa saja bisa double. Nah, ini juga akibat kelainan pada substansi genetik. Nah,
akhirnya ya, nah ketika orang tahu bahwa oh ternyata kalau diutak-atik jadinya begini, kalau dipindahkan jadinya begini, ditambah disambung jadinya begini, nah maka orang mulai tertarik nah ya untuk mengutak-atik substansi genetik itu. Nah, akhirnya kita bisa menikmati sesuatu. Jadi jangan bayangkan ketika bertambah, berkurang, dipindahkan, ditempelin substansi genetik yang lain, itu selamanya akan jadi jelek, itu selamanya akan jadi cacat, itu selamanya akan jadi kelainan. No. Ya, jangan bayangkan itu selamanya akan begitu. Ya, ketika itu terjadi pada tumbuhan, nah kita bisa menikmati pada akhirnya apel hijau, apel biru, apel ungu, apel merah. Itu hasil temuan para ilmuwan ketika mereka main-main sama gen. Maka substansi genetik ini nanti bisa ke ranah apapun. Kalian yang tertarik belajar tumbuhan, kalian bisa utak-atik gen tumbuhan, kalian bisa buat semangka tanpa biji, kalian bisa buat durian tanpa biji, kalian bisa buat apel dengan rasa durian, atau sebaliknya. Nah, itu menariknya. Tapi basisnya, basic konsepnya kalian harus ngerti. Nah, bagaimana substansi genetik nanti memainkan peranan, ya, dan bagaimana lingkungan mempengaruhi peranan itu. Gitu. Apa yang harus kita treatment, ya, sehingga seseorang itu muncul bakatnya. Apa yang harus diberikan oleh petani supaya gen yang sudah dia sisipkan tadi itu muncul pada tanamannya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang peternak supaya susu yang dihasilkan sapinya itu lebih tinggi proteinnya dibandingkan sapi yang lain. Gitu. Nah, maka ini bukan cuma kerjaan orang biologi nanti secara aplikasi, tapi bisa diterapkan kemanapun. Nah, atau kalian lihat begini ya. Nah, ini apa ini ya? Kunang-kunang kalau kita bilangnya, tapi mereka punya motif pola yang berbeda. Nah, siapa yang mengendalikan ini adalah substansi genetik. Nah, atau kalian bisa lihat shell-nya atau cangkangnya pada kerang, kok beda-beda motifnya ya. Ya bagi kita mungkin ya udahlah ya itu urusan kerang. Tapi bagi para pengrajin ini penting. Bagi para orang yang berkecimpung mungkin di dunia kelautan ini penting. Nah, gitu ya. Nah, sampai ini kan bisa dikomersilkan pada akhirnya. Ketika kita tahu, oh cangkangnya ada yang polanya begini, motifnya begini, coba kita rangkai jadi sesuatu yang menarik, yang punya nilai jual. Nah, cuma kan kenapa ya? Kenapa kerang ini kok bisa buat cangkang pola begini, pola begitu? Ya, sampai akhirnya muncul variasi. Gitu. Nah, ini yang paling real sebenarnya ya. Kalau pada manusia, karena kita manusia ya. Kalian bisa lihat ada ras manusia yang ada di alam semesta ini itu beda-beda. Beda-beda. Kalau lihat orang Afrika tuh kulitnya hitam legam. Kalau lihat orang Chinese itu putih bersih. Ya. Nah, lihat orang India bagaimana, lihat orang yang lain bagaimana. Nah, maka ketika kalian tahu bahwa dulunya, mungkin ada geografi nanti bisa menjelaskan ya. Dulunya kenapa kalau kita mungkin secara agama percaya bahwa nenek moyang kita satu. Nah, kenapa pada akhirnya muncul yang begini? Muncul orang kulitnya hitam legam, ada yang putih bersih. Kok bisa ekstrim ya? Apa yang mempengaruhinya? Apa kira-kira menurut kalian? Kenapa orang-orang di belahan bumi itu punya karakter yang berbeda-beda? Yang pertama suhu lingkungannya, Bu. Soal lingkungan yang bagaimana? Suhunya, Bu. Kulit. Lingkungan yang bagaimana sehingga menyebabkan orang Afrika itu harus kulitnya itu rata-rata tuh hitam legam gitu. Karena cuaca di sana lebih panas, Bu. Oke, good. Apalagi selain cuaca? Selain cuaca. Makanan mempengaruhi tidak? Menurut kalian makanan mempengaruhi enggak? Mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Ya. Nah, jadi kalau lihat pola ya, orang Indonesia kan polanya kalau nggak nasi nggak makan gitu biasanya ya rumusnya. Tapi kalau kalian orang bule, itu sarapannya cukup pakai roti.
gitu ya kan. Nah akhirnya pola kulitnya, rambutnya, warna bola matanya juga kan akan sangat berbeda dengan orang-orang yang hidup di Indonesia. Jadi menariknya substansi genetik ini nanti pada akhirnya akan memunculkan keberagaman. Nah, karena beragamlah dunia ini indah kan kayak gitu ya. Kalau semuanya putih kayak orang bule nggak seru juga sih. Yang kita lihat itu aja. Kalau semuanya hitam ya nggak seru juga. Ada hitam putih itulah yang buat seru. Nah, itu. Nah, ini salah satu ya contoh yang lainnya, contoh yang terakhir sebelum kita masuk ke materi. Nah, ini namanya mawar pelangi, kan boleh googling nanti. Ya, ini mawar pelangi ini adalah hasil iseng-iseng ya, iseng-iseng seorang petani yang entah bagaimana dia perlakukan, akhirnya mawarnya kuntumnya jadi warna-warni begini. Ya kalau sudah kayak gini, apa yang terjadi? Ya harganya lebih mahal ya dibandingkan dengan mawar yang lain kayak begitu. Jadi pada dasarnya nanti ya apapun yang kalian pelajari ya, keilmuan yang kalian pelajari nanti kan harapannya adalah bisa menyelesaikan permasalahan hidup. Apa permasalahan hidup yang sedang kita alami sekarang, misalnya masalah ekonomi, ya bagaimana ketika belajar biologi ada beberapa konsep yang kalian bisa gunakan itu sehingga masalah hidup kalian selesai. Sehingga satu masalah hidup kalian selesai. Kayak begitu. Nah, ini harganya mahal ya. Kalau dirupiahkan satu kuntumnya itu harganya bisa 99.000 rupiah. Satu kuntum ya. Berarti kalau buat buket kalian bisa hitung aja mau berapa kuntum. Kayak begitu. Oke, sejauh ini ada yang mau kalian tanyakan? Belum? Oke, kita masuk ke materi kalau gitu. Nah, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya. Nah, untuk hari ini kita mau mengidentifikasi saja ya. Kalian sudah tahu apa itu substansi genetik, kemudian siapa rupanya dia, kan begitu ya. Nah, kalau substansi itu adalah komponen elemen sesuatu yang terlibat, sesuatu itu apa? Elemen itu apa? Komponen itu apa? Maka inilah dia. Kalau kalian mau mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ya, ini mind map-nya. Jadi satu bab ini kita mau belajar apa? Substansinya dulu apa aja. Ya, apa aja substansinya. Nah, kemudian bagaimana substansi ini bisa memunculkan karakter? Berarti kita harus belajar proses dong. Ya, bagaimana DNA ini nanti bisa terekspresikan dengan baik. Maka kita harus belajar proses. Prosesnya adalah replikasi dan replikasi dan sintesis protein sebenarnya ya. Nah, sintesis protein itu nanti ada dua, transkrip dan translasi. Gitu. Jadi ini isi satu bab. Kalian tahu komponennya apa, kalian bisa jelaskan nanti bagaimana komponen ini bisa mengekspresikan sesuatu. Ya minimal yang ada di tubuh kita sendiri. Oke. Nah, khusus untuk hari ini kita kan mau lihat aja dulu ya, substansi itu apa? Substansi itu yang mana gitu kalau di dalam badan kita? Rambut kah, jantung kah, usus kah? Nah, lagi-lagi kalian harus masuk ke ranah yang sifatnya kecil sekali. Ya, kalau di kelas 11 sudah belajar sel, maka hari ini posisi kita ada di dalam inti sel. Kalau kalian masuk ke dalam inti sel, nah, kalian akan menemukan benda seperti ini. Kalau ibu suruh urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, bisa tidak akan urutkan dari gambar ini? Apa aja namanya? Silahkan. Ya, dipandang-pandang dulu. Oh, atau gambar ini deh, lebih ini, lebih apa namanya? Lebih jelas. Nah, coba lihat gambar ini. Coba kalian urutkan substansi genetik yang dimiliki makhluk hidup dari yang terbesar sampai yang terkecil. Itu namanya apa? Dari gambar ini, silahkan. Kromosom duluan, Bu, baru kromatin, histon. Nggak kedengaran, boleh diperbesar suaranya? Yang dari yang terbesar sampai yang terkecil kan, Bu? Iya.
Yang pertama kromosom, baru yang kedua terbesar kromatin, lalu selanjutnya nukleosom, baru histon, baru DNA helix. Gitu, Bu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat gambar kan secara mudah sekali kita bisa mengurutkan ya mana saja komponen yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ya kromosom. Nah, ini kan yang tadi kita bahas di awal, kenapa Down syndrome itu aneh ya karena dia punya kelebihan kromosom. Nah, jadi kromosom ini kalau kita tarik ya kalau kita tarik itu terdiri dari benang-benang. Ya, benang-benang. Benang-benang itu namanya kromatin. Percaya tidak percaya, panjang kromatin ini adalah 2 meter. Kalian bisa bayangkan, ada benda 2 meter di dalam inti sel yang tidak lebih besar dari titik. Nah, jadi ya maha besarnya Allah lagi ya, maha besarnya Tuhan pencipta alam semesta ini yang bisa menciptakan benda sekecil sel tapi isinya punya sesuatu yang panjangnya 2 meter. Masih satu kromosom ya. Kalian bayangin kita punya 46. Kayak begitu. 46 kali 2. Iya, nah tuh orang matematik bisa langsung hitung. Ada benda 46 biji yang masing-masingnya panjangnya itu 2 meter kalau kita dedah, kalau kita tarik. Nah, di benda 2 meter inilah, di kromatin yang panjangnya 2 meter inilah, ini rata-rata ya, karena kromosom itu panjang pendeknya beda-beda nantinya. Di benang-benang inilah nanti kan akan temukan kode-kode itu. Kode rambut panjang, kode rambut pendek, kode kulit hitam, kode kulit putih, kode mata sipit, kode mata belok, kode apalagi semua. Nah, kalau kalian nanti sangat tertarik dengan ini ya, kalian boleh baca buku tuh judulnya Genom. Nah, ternyata kita tuh semua udah tahu 46 yang kita punya itu semuanya sudah berhasil dipetakan. Nomor 1 itu mencirikan apa, nomor 2 mencirikan apa, nomor 12 mencirikan apa. Nah, sehingga sekarang tuh berkembang ilmu baru namanya bioinformatics. Sudah ada alumni kita yang kuliah di jurusan ini yang sekarang sedang S2 di Jepang, nah mengambil jurusan itu. Di Cina atau Jepang, Ibu lupa. Sedang mengambil jurusan ini. Asalnya dia anak komputer. Ya, dia jurusan S1-nya komputer, tertarik dengan kode-kode gen, akhirnya dia ngambil jurusan bioinformatics. Nah, jadi nanti dari sini, ya dokter itu nanti akan lebih gampang kalau kita sakit ginjal. Nah, orang bioinformatik tuh bisa baca nantinya, oh yang rusak adalah kromosom nomor sekian. Maka kasih obatnya ini. Gennya yang bagian ini. Nah, jadi obat sakit kepala untuk ibu dengan sakit kepala untuk kalian nanti akan beda. Nah, maka apa yang menarik di situ tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Begitu ya. Nah, jadi tadi temannya udah berhasil nih ya mengurutkan. Ya, ini benang kromatin, ini lebih tipis. Jadi kayak baju rajut. Kalau kita tarik itu kan benang isinya. Ya, itulah kromatin. Hati-hati ya, karena nanti ada kromatid. Ini kromatin. Nah, kalau ini kita dedah lagi, kita lihat lagi, kita tarik lagi sampai halus. Oh, rupanya dia terdiri dari nukleosom. Ya, nukleosom. Ini nukleosom nih namanya nih. Ya. Apa bedanya dengan kromatin? Di sini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan yang menjadi komponen gulungan itu apa aja. Oh, rupanya nanti ada histon-histon. Yang si histon-histon itu dililit oleh DNA. Kan begitu ya? Nah, ini protein. Nah, histon ini adalah protein. Jadi terbentuknya kromatin itu dari gulungan histon yang sudah dililit oleh DNA. Nah, karena sudah begini namanya nukleosom. Satu begini tuh namanya nukleosom. Ya, ini kumpulan-kumpulan namanya nukleosom. Itu. Nah, maka kalau kita buang histonnya ya tinggal DNA-nya. Nah, disinilah kode-kode itu terdapat. Ya.
Nah, kode pinter, kode nggak pinter, kode pinter main gitar, kode pinter main bola, kode pinter matematik, kode pinter ngerangkai puisi, dan seterusnya. Nah, maka ketika nanti kalian belajar ini, tidak ada anak bodoh. Tidak ada anak yang terlahir bodoh. Karena semuanya punya kode tersendiri, dan itu tidak pernah sama, sekalipun kembar identik. Jadi nggak perlu insecure, jadi nggak perlu ngerasa rendah diri, jadi nggak perlu ngerasa bodoh karena nggak bisa 1-2 pelajaran. Karena kan punya kode sendiri untuk kalian hidupkan, untuk kalian kembangkan, untuk kalian legitkan. Jadi biar anak matematika dengan matematikanya, biar anak bahasa dengan bahasanya, biar anak olahraga dengan olahraganya. Gitu. Karena kita nggak butuh manusia yang multi talent. Kalian tahu tidak ya, kalau kalian beli barang yang printer misalnya, kalau dulu printer kan cuma bisa ngeprint ya. Sekarang printer itu bisa nge-scan, bisa ini, bisa itu. Suatu benda yang multifungsi itu akan lebih cepat rusak daripada benda yang fungsinya cuma khusus. Paham ya Ibu maksud? Paham, Bu. Paham. Jadi kalau kalian merasa bahwa kok aku cuma bisa belajar fisika ya, tapi aku nggak bisa biologi. Bu, Ya, silakan. seandainya yang menggunakan printer itu asal-asal, Bu, kan cepat juga, Bu. Ada faktor lain tadi, Bu. Oh gitu ya. Kita abaikan dulu faktor asal-asal ya. Nah, kita anggaplah yang menggunakan printer itu adalah orang yang profesional gitu. Ya, jadi faktor variabel ininya kontrolnya kita tentukan. Yang menggunakan printer adalah orang profesional. Kayak begitu. Jadi akan lebih cepat rusak dibandingkan printer yang fungsinya cuma satu, ngeprint doang. Gitu. Jadi kalian bisa tahu nggak ya, ketika kalian belajar fisika 14 bidang studi dan yang lainnya, ya nggak perlu ngerasa stres ketika semua itu nggak bisa kalian penuhi. Karena dunia sekarang tidak butuh orang yang multitasking. Bisa semua. Buat apa? Bisa semua, itu belum tentu mahir loh. Ya dia bisa matematik, ya dia bisa perbaiki printer, ya dia bisa main bola, ya dia bisa ngarang puisi. Akan berbeda dengan kalau kalian dudukkan 2 orang ini, ya satu yang multi talent, satu orang yang memang jago benar di bahasa, nah suruh mereka buat puisi mana yang bagus, nah kalian nanti bisa lihat. Gitu ya. Maka dunia pada saat ini tidak lagi butuh orang multi talent. Nah, jadi jangan menganggap bahwa orang multi talent adalah orang pintar, no. Mereka cuma bisa tapi tidak mahir. Ya, nah itu. Jadi kenapa ada multiple intelligency? Kenapa akhirnya ada orang-orang pendidikan yang meneliti bahwa oh rupanya manusia itu memang punya minat dan bakat. Yang ketika minat dan bakat itu dihidupkan, maka mereka akan jadi profesional di bidangnya. Bagaimana cara menghidupkannya? Ya sekolah dong, belajar dong, kuliah dong, latihan dong. Gitu. Kodenya sudah ada dikasih Tuhan ya. Kodenya sudah ada dikasih Tuhan di benda 2 meter ini. Silahkan hidupkan. Itu yang dikatakan teman kalian tadi. Apa yang mempengaruhinya? Lingkungan. Gitu. Hidupkan itu. Kenali dulu aku siapa. Ya. Selama ini aku suka apa ya? Ketika aku coba, oh rupanya nggak bisa. Berarti bukan di situ bakatnya, cuma suka doang. Tapi ketika kita suka, kita coba, kita latih, akhirnya bisa. Nah, itulah bakat kita. Percaya nggak? Nah, ada satu kasus begini ya. Jadi dia jatuh sebenarnya, kepalanya kebentur, ya, kepalanya kebentur di kolam renang sih. Dia jatuh, kepalanya kebentur. Terus dia koma sekian bulan. Ini beneran ya, kalian boleh googling nanti. Dia koma sekian bulan. Pas dia sadar, dia tuh tiba-tiba bisa mainin semua alat musik. Yang sebelumnya dia nggak pernah pegang. Dia nggak pernah pegang, nah. Bayangkan ya, dia nggak bisa, ya mungkin pegang gitar ya sekedar pegang, tapi nggak bisa main. Pegang piano ya sekedar pencet-pencet, tapi nggak bisa main. Gitu dia sembuh dari komanya, dia bisa mainin hampir semua alat musik. Apa coba yang kalian bisa simpulkan dari situ?
Gennya aktif. Apa coba? Mari membenturkan kepala, Bu. Oh, mari membenturkan kepala. Oke, bagus ya kesimpulannya. Apa Zaki? Sama kayak Oh, sama ya. Oke. Nah, di kasus itu, nah kalian bisa tahu bahwa benturan ternyata bisa menghidupkan gen musikal pada orang ini. Silahkan membenturkan kepala kalau mau menghidupkan gen, tapi jangan berharap bahwa hasilnya akan sama dengan orang ini. Iya, karena tidak semua faktor lingkungan yang kita berikan dengan treatment yang sama akan hasilnya sama. Contoh lebih ekstrim. Nah, ini yang cerita dosen S3 di Unimed ya yang sudah profesor. Kalian mungkin sering lihat film yang orang bisa terbang tiba-tiba ya, orang nggak luka dengan benda tajam, dia saya tangannya rupanya nggak luka. Atau kalian mungkin pernah lihat di TikTok ibu-ibu ngegoreng pisang goreng tuh dicelupin aja tangannya ke minyak panas itu. Jadi dia ngaduk-ngaduk tuh pakai tangan. Mungkin pernah lihat itu. Nah, itu bukan magic. Itu bukan sesuatu yang sifatnya apa ya? Hayalan, bukan. Nah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena apa? Karena proses latihan. Nah, berarti kan kita juga punya gen seperti itu sebenarnya. Hanya saja dengan latihan yang sama, dengan perlakuan yang sama, belum tentu gen itu sama ekspresinya. Pahamkah yang Ibu maksud? paham, Bu. Paham. Oke, contoh terakhir. Nah, Ibu dulu semasa sekolah tuh bukan anak yang pintar. Bukan anak yang ketika dijelasin tuh langsung ngerti, enggak. Nah, jadi kalau guru jelasin di sekolah tuh bisa 2, 6, 10 kali Ibu baru ngerti. Nah, kata orang pendidikan itu adalah siswa typical slow learner. Pembelajar lambat. Maka ketika Ibu tahu itu, jadi Ibu start lebih awal. Baca dulu, kalau ada soal kerjain dulu di rumah. Nah, ya walaupun lemot ya, walaupun lambat, tapi itu Ibu lakukan. Coba deh kerjain dulu, karena nanti ketika dijelasin guru, setidaknya udah ada persiapan. Setidaknya udah ada yang harus aku tanya. Nggak lemot amat, nggak goblok amat gitu loh di kelas itu. Itu Ibu lakukan terus. Gitu. Akhirnya hasilnya hampir sama dengan kawan-kawan gitu. Ya, kalau nggak bisa jadi ranking ya. Kalau dulu kan ranking, kalau sekarang udah nggak ada ranking. Nggak bisa 1 ya bisa 2, bisa 3. Minimal nggak goblok amat gitu. Gitu. Nah, jadi kalau kalian ingin sesuatu, kalau kalian ingin menghidupkan apa yang ada di tubuh kalian, di gen kalian, di substansi genetik yang kalian punya, maka buat perlakuan berbeda. Nggak bisa sama, nah. Nggak bisa, kan sudah Ibu katakan, secara teoritis, orang kembar identik saja, nah itu nggak bisa sama perlakuannya. Apalagi beda emak, beda bapak. Gitu ya. Nah, kode gen kita sama ya. Nah, itu konsep yang lupa Ibu sampaikan ya. Kita dari nenek moyang yang sama, apapun yang dimiliki Adam kita punya. Apapun yang dimiliki oleh Siti Hawa, kami punya. Kok pada akhirnya beda? Hasilnya beda lingkungan, beda perlakuan, beda makanan, beda treatment, beda semuanya. Kayak begitu. Ya. Nah, jadi butuh perlakuan spesifik sekali ketika kita ingin meng-on-kan gen, meng-off-kan gen. Silahkan temukan itu pada diri kalian. Bab ini bukan cuma untuk ngejawab-jawab soal doang. Ya setidaknya anak kelas 3 SMA tuh tahu loh mau ngambil jurusan apa. Jangan kalau bimbingan ke PA-nya saya nggak tahu Bu mau ngambil jurusan apa. Loh, yang mau kuliah badan siapa? Masa kalian nggak kenal sama diri kalian sendiri gitu? Masa kalian nggak tahu gen apa yang harus kalian hidupkan? Ibu punya gen pintar matematik, Daeng juga punya gen pintar matematik. Tapi bisa saja di Ibu tidak on, di Daeng itu on.
Kenapa On? Di sekolah kami dulu nggak ada klub olimpiade, Nana. Ibu suka saja gitu, suka saja sama matematik. Karena suka, akhirnya ibu belajar, ibu bisa, pengennya dulu kuliah di matematik, rupanya nggak lulus gitu. Lulusnya pilihan kedua, ya sudah dijalani, akhirnya bisa. Walaupun nggak mahir. Kapan mahirnya? Ya nggak tahu, berproses saja. Gitu. Ya, jadi semua kita tuh punya gen matematik, punya gen biologi, punya gen ini, punya gen itu. Semuanya sama. Sama nah intinya. Karena jumlah kromosom kita sama, nenek moyang kita sama, maka apapun yang ada di Nabi Adam tuh ada di kita. Lantas pertanyaan ibu nih, sederhana sekali. Kenapa orang sekarang pendek-pendek ya? Nabi Adam tuh kan tinggi ya, berapa hasta gitu. Kenapa kita pendek-pendek sekarang? Coba jawab deh, simple aja deh. Penyesuaian dengan lingkungan, Bu. Penyesuaian dengan lingkungan. Berarti ada yang salah karena dengan lingkungan kita, dengan apa yang kita makan. Sampai akhirnya manusia zaman sekarang tuh kecil-kecil, pendek-pendek. Apalagi anak CTF. Entah kenapa nggak berkembang. Nggak tahu sekarang kalian di rumah ya. Nggak tahu di rumah mungkin perkembangannya lebih pesat dibandingkan ketika kalian di sekolah. Nah, gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi dari kromosom didedah jadi kromatin. Kalau ditarik-tarik lagi didetailkan maka ada nukleosom. Ya, kalau dibuang histonnya, nah kita akan menemukan DNA. Inilah nanti pola-pola gen itu akan adanya di DNA ini. Ya, huruf-huruf inilah polanya ini. Inilah gen kita nih. Cuma 4 huruf ya nih. Ya, tapi 4 huruf itu ternyata mengendalikan seluruh karakter yang ada di badan kita. Bu, yang makna huruf itu apa, Bu? Siapa? Gimana? Makna dari A, T, G itu, Bu. Oke, good. Iya. Makna dari ATG ini, nah sepintas dulu ya, karena ini di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan. Nah, makna dari huruf A, T, G, A ini jadi kombinasi ya. Nah, ini orang matematis nih yang ngerti. Kombinasi dari huruf-huruf ini, inilah yang akan menjadi cerminan protein. Makanya nanti ada sintes protein. Ya, kalau gabungan dari ATG, ini bacanya 3-3 nanti. Nah, ATG jadi apa? ACG jadi apa? GAT jadi apa? Itu. Maka ketika apa tadi digabung, nah itu jadi karakter apa? Gitu. Jadi hurufnya cuma 4. Di babi, di sapi, di udang juga sama hurufnya begini. Lantas kenapa jadinya makhluknya udang, jadi sapi, jadi lembu dan seterusnya ya? Nah, karena ininya beda-beda. Apa namanya? Kombinasinya beda-beda. Gitu. Jadi orang bioinformatik nanti akan ketika ngelihat datang pasien sakit, kenapa dia pipis-pipis terus misalnya, ya dia akan ambil sampel gennya, dia baca pakai sistem. Sudah ada aplikasi ya, ini sudah ada aplikasi untuk membacanya. Oh, rupanya yang rusak di T-nya. Si T ini hilang sebiji. Ya kalau hilang sebiji, nah apa nggak salah terus sampai ke belakang? Bacanya. Kalau salah terus sampai ke belakang, apa nggak salah proteinnya? Salah, Bu. Iya, itu dia. Apa yang buat dia salah? Kemana perginya si T ini kok bisa hilang? Oh, rupanya perokok. Oh, rupanya suka makan makanan yang nggak sehat. Oh, rupanya karena terlalu sering kena polutan. Itu faktor lingkungan yang kalian bilang di awal tadi. Itu yang mempengaruhi huruf-huruf ini sehingga dia salah ekspresi. Begitu. Ya, oke. Ya, jadi untuk hari ini kalian sudah tahu ya mengurutkan ya. Nah, kayak gini ya, di dalam sel ada kromosom, nah kemudian didedah jadi kromatin sampai kita ketemu DNA ya begini ya. Nah, jadi cukup sampai itu dulu. Setidaknya kalian sudah bisa mengidentifikasi hari ini. Oh, kalau kelas 11 belajar sel, di dalam sel ada inti sel, di dalam ini ada kromosom-kromosom yang kalau manusia jumlahnya 46, udang sekian, lembu sekian. Nah, maka ketika ini satu biji diambil sampel, ya, didedah sampai kecil-kecil, maka kalian akan menemukan gen-gen. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada?
Saya Miss. Ya, silakan Sakila. Jadi Miss kalau yang LGBT gitu Miss, itu Oke. ada kesalahan kromosom Miss. Iya, oke. Good question. Iya, ini juga sebenarnya sudah masuk ke dalam rencana Ibu untuk kita bahas. Nah, maka biar menarik, biar nanti ada debat dari kalian ya. Ada sanggahan-sanggahan, Ibu pengen kalian baca dulu deh. Karena ini juga satu kasus yang sangat menarik. Ya, nah, apakah gen? Nah, jadi ada pertanyaan bagus begini ya dari orang yang memang sudah mengakui identitas gendernya itu bermasalah. Jadi dia orang homo ya, homoseksual. Dia nanya sama Pak Ustadz tuh begini, Pak Ustadz, kalau saya memang terlahir sebagai homo, ya punya karakter homo, apakah saya berdosa? Kata dia. Toh saya memang lahirnya homo, berarti nggak salah saya dong. Gitu ya. Pak Ustadznya cerdas, jawabnya gini. Bertobat lah. Kenapa? Iya, Ustadznya tuh jawabnya gini. Kalau kamu merasa kamu terlahir sebagai homoseksual, tapi perlakuanmu, kelakuanmu, tindakanmu tidak seperti mereka, maka kamu nggak berdosa. Paham maksudnya? Paham Miss. Paham ya? Nah, itu simpel dulu deh Bu jawabnya ya. Intinya yang salah di orang homoseksual itu adalah tindakan dia, kelakuan dia, bukan manusianya. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan gen? Oke, kita jawab pada pertemuan berikutnya, karena itu sepertinya menarik sekali untuk kita angkat ya. Nah, kalian sekarang nih sedang hidup di masa itu. Di masa homoseksual LGBT itu ada di mana-mana. Gitu. Jadi nggak perlu menutup mata dan menganggap hal itu tabu untuk dibahas. Karena kalian sedang berada di dunia yang seperti itu. Itu ya, gitu ya Sakila? Ya, Ibu note, itu akan jadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Ya, nah hari ini mungkin cukup sampai di sini ya. Sebagai tambahan aja nih buat kalian bahwa sebentar ya. Nah, ini ilmu tambahan aja sebelum kita tutup. Ini kalau kalian bahas tadi kan udah nemu tuh, oh kalau yang paling gedenya kromosom, terus jadi kromatin, terus kan nemu nukleosom, nah baru kalian nemu DNA. Nah kalau satu sampel nukleosom ini kita ambil kan tadi terdiri dari protein ya, yang namanya histon. Nah histon itu pun macam-macam, ada histon yang bulat-bulat, ada histon yang bentuknya kayak batang begini. Jadi si DNA kita itu nanti akan melingkar-lingkar di sini. Ini kayak gulungan, ya. Jadi dia rapi nanti ketika dirajut, jadilah kromosom, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika histon itu bermasalah? Nah ini nanti kalau kalian kuliah kalian akan nemu nih. Ini ada aplikasinya ya nak. Kok kayak gini bentuknya? Ada aplikasinya untuk membaca bentuk protein, gitu. Nah, jadi ini bentuk protein 3 dimensi dari histon. Nah, ini yang pengen Ibu kasih tahu ke kalian. Nah, jadi apa rupanya ya? Kenapa rupanya kalau DNA kita nggak menggulung di histon? Ya, kenapa rupanya? Nah, kalian bisa lihat di gambar ini, nah, ternyata ya, histon itu nanti akan ada efeknya ke salah satunya ke pendarahan. Ya. Blooding kalau kita bilangnya, blooding. Jadi ketika ini tercerai ya, histon itu bercerai dengan DNA, dia bisa memakan pembuluh darah. Nah, bayangin deh. Ya, dia bisa memakan pembuluh darah, nih dia ya, eat away. Ya, akhirnya akan menyebabkan uncontrolled bleeding, pendarahan. Jadi kalau kita kenapa pendarahan? Nah, ini salah satu penyebabnya. Kalian bayangkan ya, sampai di level terkecil ya. Protein sesederhana histon rupanya ada manfaatnya. Gitu. Oke, anak-anak, ada yang ingin bertanya sebelum Ibu tutup? Mau nanya. Ya, silakan. Bagaimana dengan, kita nggak bahas tentang manusia, Bu, tapi tentang buah. Tapi dia bisa bentar Mustaqim, bentar ya, Ibu matikan. Oke, coba diulang Mustaqim.
bagaimana bila satu buah itu bisa bermacam rasa, Bu. Jadi satu buah itu namanya buah matoa. Iya. Tapi dia itu bisa sampai 5 rasa buah dalam satu buah. Itu gimana? Oke, thank you Mustaqim. Nah, kalau kalian mungkin pernah dengar, pernah baca, atau pernah ngerasa ada buah durian rasa jeruk, jeruk rasa durian, atau sebaliknya, nah maka itu sudah direkayasa. Ya, sudah direkayasa. Apakah nanti secara konvensional kayak ada tanaman misalnya batangnya atasnya jeruk, bawahnya mangga, misal ya. Misal. Nah, apakah itu dibuat dari proses menyambung dan sebagainya? Ya bisa-bisa aja. Atau dia mengutak-atik gen. Jadi ada jeruk yang wanginya durian. Berarti ada gen durian yang dimasukkan. Yang sudah berhasil dicoba itu di babi. Nah, jadi dimasukkan gen kunang-kunang. Tahu kunang-kunang ya? Kunang-kunang itu yang kalau malam tuh bercahaya-cahaya itu, yang tadi digambar. Nah, jadi dimasukkan gen kunang-kunang itu ke dalam hidung babi. Nah, jadi hidung babinya itu bercahaya kalau malam. Apa rupanya manfaatnya? Bukan cuma sekadar untuk lucu-lucuan ya. Nah, tapi ketika malam hari, ya, itu kandang nggak perlu dikasih lampu. Gitu nah. Menghemat ya, Bu. Yes. Di Jepang sekarang silahkan buka artikel. Di Jepang nah orang tuh sudah mulai membuat pohon yang ketika malam dia bisa berpendar, bisa bercahaya. Pohon-pohon itu ditanam di pinggir jalan. Jadi mereka nggak butuh lampu untuk penerangan jalan. Satu, yang kedua nilai estetik. Gitu. Nah kalau itu bisa dibuat berarti secara konsep itu bisa terjadi pada tumbuhan apapun. Ya silakan utak-atik, silakan main di lab, silakan nginap di lab, tidur di lab. Bu, itu mau utak-atik nggak dilarang agama, Bu? Oke. Utak-atik dilarang agama tidak? Ya tidak. Bukannya merubah penciptaannya, Bu? Merubah penciptaan. Oke, menarik nih untuk dibahas. Oke, good. Ya, silahkan kita punya 2 PR. Nah, Ibu juga nggak berani jawab secara ini ya, secara langsung nih. Ya, ayo kita kaitkan antara biologi dengan agama. Ya, silakan tanya sama Pak Ulil Amri nanti, tanya sama Bu Tiprija, Ibu juga sambil nyari-nyari. Sejauh yang Ibu tahu nggak apa-apa, sejauh yang Ibu tahu. Nah, tapi bagaimana secara agamanya, dalilnya dan sebagainya, apakah itu termasuk merubah bentuk dan sebagainya? Yuk kita belajar. Ini seru nih. Oke, sampai situ ya. Ibu belum bisa jawab 2. Ya, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada lagi? Bu, pertanyaan saya bukan ke situ, Bu. Yang tadi Bu jelaskan saya paham. Jadi yang pertanyaan saya itu, jadi ada satu buah, itu namanya buah matoa, itu jadi bisa bermacam rasa, Bu, tanpa ada rekayasa genetiknya. Oh, ini memang buah yang udah ada nih ceritanya. Ya. Udah ada, oke. Nah, udah ada. Maksudnya? Udah ada. Oh, sudah ada. Tapi dia bukan adanya rekayasa genetik. Memang buah itu real. Iya, oke. Kalau rekayasa kan memang kitanya yang ngutak-ngatik. Nah, kalau misalnya kalian mau ada buah yang seperti itu, nah itu karena memang proses pertukaran gen. Ngutak-ngatik itu kan juga gennya yang kita potong, sambung, pindah. Nah, gimana dengan buah yang demikian yang terjadi secara alamiah? Nah, berarti itu terjadi dari proses kawin. Simpelnya begini. Ibu beli pepaya, buahnya panjang, manis, tebal. Ya. Setelah Ibu kupas, Ibu ambil bijinya Ibu tanam. Pertanyaan Ibu adalah, apakah pepaya yang nanti Ibu tanam buahnya akan sama seperti yang Ibu beli? Enggak, Bu, karena tanahnya berbeda juga, Bu. Enggak, karena tanahnya berbeda. Ada pendapat yang lain? Ya, belum tentu dong ya. Kenapa? Karena ketika Ibu tanam, oke, satu, tanahnya beda. Yang kedua, setelah dia tumbuh jadi pohon pepaya, dia punya bunga, ya, dia punya alat kelamin, dan akhirnya dia fertilisasi, menyerbuk. Ya, serbuknya punya siapa? Bisa aja kan ada burung iseng nempel kakinya bawa serbuk sari dari bunga pepaya yang lain, nempel di situ, ya jadi deh anaknya. Berarti anaknya kan hasil perkawinan, hasil combine, hasil
perpaduan antara si serbuk sari orang dengan ovul si pepaya itu. Sama kayak mak bapak kita kan. Misalnya nih, ya misalnya kasus yang begini. Pada perkawinan pertama punya 2 orang anak, anaknya mirip mamanya. Terus bercerai misalnya, nikah lagi. Nah, anak-anak berikutnya dengan keluarga baru itu, nah ternyata mirip bapaknya. Atau perpaduan. Nikah lagi, beda lagi gitu. Jadi kalau kita lihat tanaman, kan kita nggak bisa kontrol ya proses mereka menyerbu itu dari serbuk sari siapa. Nah, kebetulan misalnya nempel dari mangga A, nempel lagi serbuk sari mangga B, nempel lagi. Rupanya semuanya berhasil masuk. Ya bisa aja semua karakter muncul. Gitu Mustaqim. Gitu. Jadi yang namanya variasi itu tidak hanya terjadi karena utak-atik. Bisa saja itu terjadi karena proses perkawinan yang secara alamiah terjadi di alam semesta. Gimana? Ada ini? Ada sanggahan lagi yang lain? Mustaqim? Oke, gitu ya kira-kira. Oke anak-anak, terima kasih untuk yang sudah hadir, yang sudah berkomentar, sudah berdiskusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan feedback yang bagus. Nah, di minggu depan akan kita bahas. Terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke.